Wasara itu wujud sholatnya itu. Wal khamis. Sholat qoblatu. Sholat itu sholat qoblatu. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumuhi fid dharain. Wa syaraitu sholati qoblatu khut. Syarat-syarat sholat sebelum masuk. Jadi sah. Ada syarat sholat sebelum masuk, ada syarat sholat yang sudah masuk. Berarti yang sebelum masuk ada 5. Yang pertama toharoh a'udhu imnal hadasi. Yang pertama adalah bersuci anggota badan suci dari hadas. Terus wa toharotu najahati atau toharoh badan atau najis. Yang kedua satrul aurat. Berarti ketika sampean sebelum masuk sholat baru mau takbir, itu berarti posisinya sampean harus menutup aurat. Wasalisu yang ketiga al-wuqufu ma'a ala makanit tohiri. Yang ketiga adalah posisinya wukuf, tempatnya itu harus suci. Jadi tempatnya harus suci. Yang keempat al-ilmu bidukhulil waktu. Berarti Anda harus tahu ini sudah masuk waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, waktu subuh. Harus tahu. Berarti kalau tidak tahu tidak sah. Jadi, sudah maghrib, zaman sholat. Sudah isya, berarti sampai sholat. Jadi nomor 4 wal khamisu, yang nomor 5 istiqbalul kiblat. Jadi yang nomor 5 menghadap kiblat. Wal khamisu, ini al khamisu berarti ya. Wal khamisu adapun yang nomor 5 istiqbalul kiblati, itu menghadap kiblat. Al ka'bati, maksud yang dimaksud kiblat itu Ka'bah. Kenapa kok Ka'bah? Karena dulu itu Ka'bah sempat bukan di Mekah tapi di Baitul Maqdis. Ya, jadi maka ini al-istiqbalul kiblati ay al-ka'bati, maksudnya Ka'bah. Sumiyat dan arani atau dinamakan Ka'bah itu kiblatan yang kiblat li annal musalla, karena sebenarnya orang yang sholat itu yuqabiluha wa ka'batan lirtiqoi. Ka'bah itu disebut dengan kiblat karena apa? Karena sesungguhnya orang yang melakukan sholat menghadap kepada Ka'bah, dan disebut dengan Ka'bah. Kenapa? Karena ketinggiannya. Wa istiqbaluhuma bisodri, menghadap kiblat itu dengan dada. Saya ulangi, menghadap kiblat itu dengan dadanya menghadap. Maka sampean kok sholat Allahu Akbar, dadanya menghadap, maka sampean kepalanya kemana-mana itu tidak membatalkan sholat. Tetapi ketika dada sampean sudah geser, maka batal. Jadi kepala sampean kemana-kemana ini belum dianggap membatalkan sholat. Tetapi ketika dada sampean yang berpindah, yang geser, itu berarti sholatnya batal. Maka wal istiqbaluhuma bisodri, dengan dada. Maka ada yang mengatakan ini wajah itu maksudnya bukan wajah ini, tetapi hati atau dada. Ini wajah itu wajhiyan ladzi fataras samawati, itu maksudnya ini wajah itu ay as-sadr, hati atau dada. Maka yang menghadap kiblat itu posisinya adalah dadanya. Lah syartun liman qadara alaihi, ini menjadi syarat bagi orang yang mampu melaksanakannya. Berarti kalau sampean tidak mampu melaksanakan menghadap kiblat ya boleh.
Tapi kalau masih mampu melaksanakan menghadap kiblat, maka harus menghadap kiblat. Wastasna, dan ada pengecualian. Nah, al-musannifu mengecualikan madzakarahu biqouli, dengan ungkapan di bawah ini. Wa yajuzu, dan boleh tarkul istiqbalul kiblati, diperbolehkan meninggalkan menghadap kiblat fi sholati, di dalam sholat, fi halataini, di dalam dua tingkat. Jadi nomor 5, sebelum masuk sholat itu wajib menghadap kiblat. Tetapi kiblat yang dimaksud adalah Ka'bah. Kenapa? Karena tinggi. Nah, kenapa al wajah, maksudnya menghadap kiblat, yang dimaksud dengan menghadap adalah dadanya, bukan wajahnya. Ya. Maka ketika wajah sampean sholat pelengahan, tolak-toleh, itu belum membatalkan sholat. Tetapi kalau dadanya yang bergeser itu semua menghadap ke sana, terus sampai menghadap sana, batal. Tapi kalau wajahnya tidak batal. Nah, menghadap kiblat itu wajib, tetapi orang boleh tidak menghadap kiblat dalam dua keadaan. Yang pertama adalah fisiddatil khaufi, yang berada dalam kondisi terdesak. Fi qitalin, contohnya di dalam perang. Jadi sampai pas, tapi sekarang sudah tidak ada ya perang. Kalau dulu kan kita ini berjuang sambil perang. Nah, kita itu menegakkan agama Allah sambil perang. Sekarang sambil ngopi aja, nggak ada yang mau ngaji coba. Nah, dulu kita teriak-teriak sambil perang itu, sholat masih sambil perang. Nah, kita ini sudah nggak ngapa-ngapain. Nggak tahu di zaman akhir ya. Pokoknya begitu. Maka Anda boleh tidak menghadap kiblat dalam kedua keadaan. Yang pertama ketika dalam tingkah syiddatul khauf, maksudnya kondisi terdesak ketika melaksanakan atau melakukan peperangan. Fardhon kanat sholati au naflan. Ini posisi baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Yang kedua, wafil nawafilati fi safari ala rohilati. Yang kedua, boleh tidak menghadap kiblat itu ketika melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan saat bepergian. Sampai naik kereta api, seumpama ke sana, ternyata keretanya larinya ke timur. Sampai boleh sholat tidak menghadap kiblat. Sampai naik pesawat, kalau arah ke sana, ternyata sampai arah ke Surabaya, boleh Anda tidak menghadap kiblat. Itu ya harusnya. Tapi ini ada yang mengatakan sunnah ketika sholat sunnah. Tapi menurut ulama ada yang mengatakan boleh, mau sunnah mau wajib tetap boleh. Nah, gitu. Walil musafiri, dan kedua wong sing musafir, orang yang bepergian, safar mubahan, sehingga bagi orang yang bepergian atau orang yang musafir yang melakukan perjalanan meskipun dengan jarak tempuh qasirun, yang cegah itu, yang pendek, yang dekat ya, tanafulu saubal maqsidi, maksudnya jarak tempuhnya yang pendek, melaksanakan sholat sunnah menghadap ke arah tujuannya itu boleh. Contoh, Pak Jasuki musafir, terus dia mau pergi ke yang dekat saja, Subang, itu boleh dia sholat sunnah tidak menghadap kiblat, asal di atas kendaraan, boleh. Oh, tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Ini pada sini, kalau sholat wajib tidak. Warok kibit gabati, dan orang yang naik musafir, yang naik kendaraan atau naik unta, layajibu, maka tidak wajib alaihi ing atasi rokib wad'ul jabhati ala sarhiha ya. Bagi musafir yang naik kendaraan, saya ulangi lagi, yang naik kendaraan, berarti kalau dulu unta, kuda, macam-macam, kalau sekarang mobil, macam-macam itu ya.
tidak wajib untuk meletakkan keningnya di atas pelana, di atas jok mobil, di atas bemper mobil. Jadi nggak wajib ketika sampean sholat sebagai musafir, sampean sholat di mobil, itu nggak wajib ketika sujud terus nempel terus. Pokoknya isyarat saja sudah cukup. Masalah bal yumi'u biruku'i wa sujudihi wa yakunu sujuduhu ahfadhu min ruku'i. Saya ulangi lagi. Maka bagi musafir yang naik kendaraan tidak wajib untuk meletakkan keningnya. Posisi keningnya tidak wajib di atas pelana. Kalau kuda itu pelana. Tapi kalau sekarang ya macam-macam itu apa bisa ya. Namun diperbolehkan memberi isyarat saat ruku, saat sujud, saat duduk di antara dua sujud harus lebih rendah daripada isyarat untuk ruku. Contoh, sampai duduk sholatnya sambil duduk Allahu Akbar. Kok ruku sampai begini? Kok sujud berarti akan itu pakai isyarat itu saja, tidak harus nempel. Itu ya. Wajib menghadap kiblat, tetapi boleh tidak menghadap kiblat asal posisinya dalam dua keadaan. Yang pertama ketika syiddatul khauf, ketika terdesak ini bukan hanya perang, macam-macam, banjir, gunung meletus, pokoknya terdesak. Yang kedua ketika musafir atau perjalanan. Jadi seumpama sampean kok sholat tahu-tahu ada gempa, boleh tidak menghadap. Itu posisinya terdesak sama. Wa amal masih, adapun orang musafir yang jalan. Wa amal masih, adapun musafir yang jalan. Fayutimmu mongko nyempurnaaken sapa masih ruku'ahu ing ruku'i masih wasudahu lan susujudati wa yustaqbilul kiblata dan istiqbal atau menghadap kiblat. Nah, bagi musafir yang berjalan kaki, kan ada jalan kaki, maka tetap sholatnya seperti umumnya. Nah, kalau yang musafir yang naik kendaraan boleh tidak rukunya seperti tadi, sujudnya seperti tadi, tetapi ketika dia musafir pejalan kaki maka harus sempurna. Ya sujudnya sama, rukunya sama. Wala yamsil illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi. Wala yamsilan ora ya mesti lungguh ya, duduk. Yamsil berjalan atau melaku. Illa fi qiyamihi wa tasyahhudihi. Yang penting posisi melihat posisi dia musafir yang berjalan kaki, ia harus menyempurnakan rukuknya, sujudnya, menghadap kiblatnya saat melakukan semuanya itu, keduanya itu, dan tidak berjalan kecuali saat berdiri dan tasyahud. Paham ya? Ini bab syarat sholat, syarat-syarat sholat qobla dukhuli, sebelum masuk. Yang pertama mensucikan anggota badan dari najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga tempatnya harus suci, yang keempat al ilmu bidukhulil waktu, tahu masuknya waktu sholat. Maka penting sampai semua kamu tidur tahu-tahu wudhu sholat, tahu-tahu wudhu sholat, ini nggak sah. Sampai kan nggak tahu itu masuk sholatnya apa. Nah, gitu ya. Yang kelima menghadap kiblat, ini penting ya. Jadi kadang itu kita tahu, kita itu biasa menjalankan karena biasa. Tapi kalau ditanya nggak tahu. Tanya seumpama sebelum ngaji ini ditanya apa syarat-syarat wajib sholat, syarat-syarat sebelum masuk sholat apa ya, nggak tahu. Tapi ketika oh iya
suci, menghadap kiblat, itu baru tahu. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanis sholat. Pasal ini menjelaskan fi arkanis sholati ing dalem rukun-rukun sholat. Menjelaskan tentang rukun-rukun sholat. Wa taqaddama makna sholati lughatan wa syar'an. Wa taqaddama pengertian sholat secara bahasa dan secara sholat secara bahasa dan secara syarak itu dijelaskan pada pasal sebelumnya. Wa arkanus sholati, adapun rukun-rukun sholat samaniyata asyara itu ada 18. Ruknan apa nih rukun? Syarat rukun-rukun sholat ada 18. Akad dua yang pertama an-niyatu niat. Jadi yang sampean sholat berarti harus niat. Waya adapun niat qasdu syai'in, itu menyengaja sesuatu muktarinan yang bersamaan bifilihi dengan pekerjaan. Niat adalah menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Itu namanya niat. Jadi niat itu menyengaja, saya menyengaja minum ini. Berarti harus bersamaan dengan pekerjaan, megang plek, buka plek dini. Nah ini namanya niat. Nah kalau kerentek hati dulu itu apa? Ada pengen menyengaja pengen minum, tapi gerakan tangannya tidak mengambil ini, maka itu namanya qasdu, bukan niat. Maka sampean kalau sholat itu saya sering mengulang-ulang antara niat di hati, usolli di hati batin kerentek usolli fardhu dhuhri. Nah, itu posisi tangan sampean harus diangkat, mulut sampean mengucap Allah. Ini namanya nih. Kalau sampean ngomong dulu usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil qiblati adaan lillahi ta'ala baru Allahu Akbar. Ini namanya qasdu, bukan. Menurut Imam Syafi'i enggak sah. Sampean biasanya kalau mau sholat ngomong dulu apa? Mesti ngucap dulu. Nah, maka enggak apa-apa, boleh ngucap dulu. Nawaitu sholli fardhu maghribi salah adaan makmuman adaan imaman lillahi ta'ala. Pas sampean mengangkat Allahu Akbar, itu di hati ngomong lagi. Sholli fardhu dia. Ya, jadi ketika gerakan tangan Anda angkat, mulut mengucap takbir, di hati kerentek usolli fardhu maghribi salah rakaat mustaqbil lillahi ta'ala. Ini namanya niat. Tetapi kalau sampai ngomong dulu contoh, sampai ngomong usolli fardhu maghribi salah rakaat, terus dipanggil orang, Gus, sholat. Sampai saya punya niat mau minum ini, tapi belum saya pegang, baru ada kerentek dipanggil orang, nggak jadi minum. Niat itu qasdu syai'in muqtarinan bifili, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Ini namanya niat. Terus yang pertama wa arkanus sholati samaniyatu. Ada nomor yang pertama adalah niat. Niat mahaluha al-qalbu, tempatnya niat ada di hati, bukan di mulut. Niat adanya di hati. Kita sholat itu yang tahu niat kita sholat itu hanya Allah, yang lain tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu. Maka pernah ada salah satu cerita, ada orang setiap subuh pasti jamaah, setiap subuh jamaah. Oh, tahu-tahu meninggal masuk neraka. Dimasukkan Allah neraka. Malaikatnya protes. Ya Allah, saya itu setiap subuh mencatat orang ini dia selalu sholat jamaah di masjid. Kok bisa sampai masuk neraka?
dawuhnya Allah. Kamu kan nggak tahu hatinya. Ternyata orang tadi itu niat sholat bukan niat untuk Allah, tapi karena untuk dirinya. Biar dianggap soleh, biar dianggap baik, biar dianggap. Jadi tujuan sholatnya untuk dirinya. Nah, malaikat saja nggak tahu hati kita. Fa'in kanat as-sholatu fardun, fa'in kanat mongko lamun ono. Apabila ada sholat as-sholatu fardun, sholat fardu, wajib maka wajib niatul fardiyati, apa niat fardu. Apabila sholat fardu maka wajib niat menyengaja niat sholat. Usolli fardul maghribi, harus dikasih fardu. Tapi kalau sholat sunnah enggak. Tahajud boleh, tidak perlu dikasih sunnah. Tapi kalau fardu itu wajib niatul fardiyati, wajib niat fardu. Wa qasdu fi'liha, melaksanakan dan menentukan sholatnya itu min subhin, contohnya min subhin, contohnya subuh, au duhrin, au kanatin duhrin, atau sholat duhur. Jadi posisinya apabila sholat fardu maka wajib niat fardu, menyengaja melaksanakan dan menentukan sholatnya. Contoh semisalnya usolli fardhu subhi, usolli fardhu zuhri, usolli fardhu ashr. Itu harus ada. Aukanatu sholatin naflan, atau sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu. Naflan zata waqtin, yang memiliki waktu tertentu. Karo tibati, seperti sholat sunnah rawatib. Auda tasababin ka istisqoi, atau yang mempunyai sebab seperti istisqa. Wajib maka wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuhu la niyatu nafliyah. Sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu, waktu tertentu berarti di luar sholat mutlak, sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu seperti apa? Sholat rawatib, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat dan 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Nah itu berarti punya waktu, ada waktunya, maka harus ditakyin. Usolli sunnatan qobliyah duhur ba'diyah duhur. Itu harus ada takyin. Maka wajib melakukannya, melaksanakannya tadi, wajib menentukan jenis sholatnya. Ini jenis qobliyah duhur, ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu wajib ada ba'diyahnya, karena waktunya yang pertama niat. Wasani yang kedua al-qiyamu, berdiri, ma'a kudrati sertane kuwasa, berdiri jika mampu melaksanakannya. Jadi saya mau nanya, berarti niat sama berdiri dulu mana? Hah? Dulu niat. Sampai kalau mau sholat niat dulu apa berdiri dulu? Berdiri. Ya toh? Tapi kenapa kok di sini niat? Niat dari rumah. Kenapa kok niat? Ayo. Niat dulu. Kenapa kok di sini kok niat dulu? Sholat, mau sholat itu berdiri dulu apa niat dulu? Niat. Nah, niat dulu. Tapi di sini niat. Tetapi sampean kalau sholat pasti berdiri dulu. Niat itu tadi adalah qasdu syai'in muqtarinan bil fi'l, menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Kalau sampean dari rumah ke masjid niatnya sholat, baru di tengah jalan dipanggil orang ngajak kopi, jadi sholat apa enggak?
enggak jadi. Maka itu namanya bukan nih, itu namanya kos. Beda. Jadi niat itu pasti bersamaan dengan pekerjaan. Contoh, saya punya uang 10.000, ada kotak amal lewat. Dari jauh saya sudah, saya mau masukin uang 10.000 ini ke kotak amal. Ternyata pas lewat di depan saya, langsung geser. Ini enggak jadi saya masukkan, tidak jadi saya, karena lewat. Nah, karena sudah azan, sudah qomat Jumatan, saya sholat pulang, akhirnya duit 10.000 ini tidak masuk dalam kotak amal. Nah, itu bedanya. Jadi ini bedanya qasdu dengan niat. Nah, jadi kalau niat itu muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan pekerjaan. Kalau tidak bersamaan namanya qasdu. Nah, jadi itu bedanya. Sampean niat sholat mau ke masjid, ternyata di tengah jalan diajak nggak jadi ke masjid, ngopi. Nah, Pak Limnas mau sholat, ternyata ada kentongan, ada maling, nggak jadi ke masjid, pasti ngejar Nah itu namanya bukan niat tapi qasdu. Nah niat itu muqtarinan bil fi'l, bersamaan dengan pekerjaan. Sampean sholat, sampean puasa, sampean umroh, yang pokoknya yang berhubungan dengan niat. Maka penting, niat itu penting. Semua ibadah itu butuh niat. Nah ini yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, sampean biasa makan apa enggak? Biasa. Makan itu biasa. Pernah sampean niat makan? Saya niat makan, enggak pernah. Padahal kalau sampean niat makan dan diniati dengan baik, itu jadi pahala. Bismillah saya niat makan, semoga kuat menjalankan ibadah. Itu baik. Itu namanya ibadah. Dapat pahala. Gus kan saya makan biar kuat. Nah, tapi kekuatan sampean belum tentu sampean buat untuk yang kebaikan. Nggak tahu kita. Loh iya apa enggak? Semua sampean makan. Gus saya makan kan tujuannya tidak sakit biar kuat. Tetapi tidak sakitmu itu bisa Anda gunakan untuk sebuah kejahatan, bukan kebaikan. Maka kalau niat, kalau makan juga nih, termasuk minum kopi, minum air, minum macam-macam itu kalau bismillah niatmu baik itu pahala. Nah itu yang membiasakan ibadah dengan kebiasaan. Ketika sampai zakat kok nggak ada niatnya, nggak sah. Padahal sama-sama memberi, sama-sama dan zakat fitrah, asal kasih aja, kok nggak ada niat, nggak sah. Padahal berasnya sama-sama hilang, sama-sama kita beri. Atau kita ngasih beras orang di tengah jalan semua, yang tidak pas waktu malam takbir, itu namanya bukan zakat. Nah itu yang membedakan. Maka niat itu penting. Seandainya niat kita itu masih belum bisa yang baik, latihan, dipaksa. Maka niatul mukmin khairu min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Orang mukmin, ya, bukan angsal orang, tapi orang mukmin. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dibanding amalnya. Kerjakan aja udah dapat pahala. Itu nih orang mukmin. Maka niat di sini yang membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Sampai sudah biasa ngasih duit orang, ngasih duit orang biasa, pahala-pahala. Tapi kalau sampai kasih niat sedekah, itu pahalanya double. Contoh lagi gini, sampean sudah biasa sholat, tapi nggak pernah niat sholat, yo gimana repotnya, nggak sah. Syaratnya harus sholat. Nanti tidak ada bedanya, karena kadang orang menafsiri begini, sholat itu kalau ruku aliran darah mengalir, kalau sujud macam-macam, jadi punya
punya keistimewaan. Nah, kalau duduk di antara dua sujud macam-macam. Nah, itu menurut saya aneh-aneh. Aneh. Sholat saja. Sholat ya sholat saja, nggak usah kayak gitu. Nanti kalau ada begitu ya udah, saya nggak usah sholat. Kenapa? Kalau memang tujuannya sholat untuk memperlancarkan darah, saya nggak usah sholat. Semedi saja. Saya yoga aja. Sama-sama memperlancarkan darah, otaknya darahnya menuju ke otak macam-macam. Ini nggak usah sholat. Maka perintah sholatnya sholat saja. Tidak usah sampai kasih alasan kalau sholat itu begini, nggak usah. Maksudnya ini perintahnya Allah jalankan. Nah, kadang orang sekarang itu aneh-aneh. Dikasih ini. Nah, contohnya begitu. Yang kedua, al-qiyamu berdiri ketika puasa. Alaihi fa'in ajaza, jika dia tidak mampu atau dia apes anil qiyami dari berdiri, kok ada maka duduk. Kaifa sya'a wa qu'udu muftarishan afdhal. Ketika dia tidak mau berdiri berarti dia duduk, maka wajib duduk dengan posisi yang ia kehendaki. Posisi duduk itu bisa duduk bersila, bisa duduk iftiros, tetapi yang lebih utama duduk iftiros. Sholat nggak mau berdiri duduk, mau bersila begini boleh sholat sambil berdiri atau duduk, tapi yang lebih baik duduk iftiros. Iftiros itu duduk yang kayak tahiyat akhir posisi. Setelah niat terus berdiri. Salisu yang nomor 3 takbiratul ihram. Allahu Akbar. Maka hakikatnya ini itu bersamaan. Niat berdiri takbiratul ihram, posisinya bersama. Pas berdiri sampean sudah siap-siap mengucap takbir, menggerakkan tangan, hatinya pas Allahu Akbar, hatinya usolli fardhul maghribi, usolli itu hatinya ngerentek begitu. Oh, ngerentek itu bahasa Sundanya apa? Ngerentek apa Pak Haji? Membatin sesuatu itu bahasa Sundanya apa? Pak Haji ditanya mau senyum-senyum terus gitu ya. Jadi pas gini loh Pak Haji, Allah mulutnya mengucap Allahu Akbar, tangannya hatinya ada andilai akbar. Bukan. Kan biasanya kalau kita sholat itu kan mulutnya dulu yang ngucap niat, ya. Usolli fardhul maghribi gitu toh. Baru setelah mengucap baru tak. Tapi ini prakteknya nggak begitu prakteknya. Prakteknya tangannya diangkat, mulutnya mengucap takbir, hatinya sholli fardhul, hati ini batin sholli fardhul lillahi ta'ala bar. Jadi pas posisi hati lillahi ta'ala itu tangan sudah di sini, mulut sudah akbar. Paham ya maksud saya? Jadi mulut saya mengucap Allah, tangan saya diangkat Allahu Akbar. Lah di hati sholli fardhul maghribi salat rakaat mustaqbil adaan mahmuman adaan imaman akbar. Paham ya? Nah, hakikatnya tiga ini bersama. Nah, itu namanya niat. Niat itu menyengaja sesuatu bersamaan dengan pekerjaan. Kalau niat tok belum bekerja, namanya bukan niat tapi qasdu. Saya masukkan kotak amal kok bareng klek, ini namanya niat. Tapi kok saya baru kerentek tapi belum klek, ini namanya qasdu. Paham ya? Berbeda. Nah, kalau orang sudah niat itu berarti jalan. Karena bersamaan dengan pekerjaan. Wa ta'ayyanu ala qadiri wallahu a'lam bis-shawab.
semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahil 'azim wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala laqad Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was shalihin inna kanu yusallikal ardi ila maghribiha wa barriha wa bakhriha khususan maulana Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh Bahuddin Naqsyabandi, Syekh Bil Hasan Asadili, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqqaf, Syekh Masyayikhina khususan mu'allif hadal kitab Syekh Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Iskandari wa Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki wa Syekh Maimun Zubair lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlus sa'adah wa ahlus syaqawah. Ahlus sa'adah itu sa'adah artinya keberuntungan. Ahli keberuntungan wa ahli syaqawati dan ahli celaka. Syaqawah itu celaka. Jadi kalau sampean pengen tahu orang yang beruntung itu orang yang bagaimana, orang yang celaka itu orang yang bagaimana. Sabtani jauh banget perbedaannya. Baina sa'adati antara orang yang ahli beruntung wa ahli syaqawati dan orang yang ahli celaka. Jauh banget perbedaan. Kalau sampean tanya orang yang beruntung itu yang bagaimana, orang yang celaka itu yang bagaimana, jauh banget perbedaan. Wa ahli syaqawati wa ahli sa'adati idza ra'au insana ala maksiatin. Sampean kalau pengen melihat orang yang beruntung, ciri-cirinya ya. Idza ra'au, ketika dia melihat insanan manusia ala maksiat, angkaru maka dia ingkar. Alaihi ingat maksiat fi dhahirin di dalam sisi. Wa da'au dan dia mendoakan lahu maring orang yang bermaksiat bil batini ing dalam batinnya. Orang yang beruntung ya, orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika melihat orang bermaksiat itu zahirnya ingkar, zahirnya tidak setuju, tetapi batinnya mendoakan orang tadi biar insaf. Nah kalau sekarang kita enggak, ketika kita melihat orang maksiat itu biasa saja, tapi hatinya di belakangnya ngomong, oh, orang kok sukanya mabuk begini. Sampai ketika ngerti orang yang maksiat di depan itu, sampai harus, kalau sampai bisa ngomong. Kalau sampai punya mental untuk ngomong. Contoh, seandainya yang mabuk ini, yang melakukan maksiat ini anak kita, sampai punya wewenang atas itu. Tetapi kalau yang melakukan kemaksiatan ini kita tidak kenal, kita tidak berani, atau preman lah di sini, minimal sampai ingkar, sampai tidak setuju apa yang dia lakukan. Tetapi di dalam hati sampai harus mendoakan.
semoga sadar, diberi kesadaran, diberi petunjuk, diberi ini, diberi ini, diberi ini. Kalau kita itu tidak aneh. Kalau anak kita yang melakukan kesalahan itu didoakan. Tetapi kalau orang lain yang melakukan kesalahan, biarin mati lah. Ya benar. Kalau anak kita yang salah, cuma saya punya anak mencuri, saya malu menutupi ini bla bla bla. Tetapi di mulut saya, di ini saya berdoa, semoga anak saya ini. Tapi kalau anaknya orang lain, malah kita syukurin, biar memang bapaknya nggak ngajarin bla bla bla. Itu namanya kita nggak fair. Tidak fair. Kalau sampai fair, kalau sampai punya anak mencuri, Anda yang memarahi, ya Anda mendoakan. Ketika anak tetangga sampean yang mencuri, Anda yang menasihati juga mendoakan. Nah itu Anda termasuk ahli syahadat, orang yang beruntung. Itu ya. Jadi ciri-ciri orang yang beruntung. Kalau sampean nih, sampean nanti sampean aja. Tesnya sampean. Ketika sampean ketemu orang bermaksiat, kok sampean bisa ingkar? Ingkar itu kalau bisa menasihati, nasihati. Berarti kalau Anda berani nasihat itu bisa jadi yang melakukan itu anak kecil atau di bawah umur kita atau ponakan kita atau anak kita atau adik kita. Kalau memang mampu menasihati, nasihat dan ingkar apa yang dilakukan itu salah. Yang kedua, doakan. Ya Allah, semoga ponakan saya, semoga adik saya, semoga paman saya, semoga tetangga saya diberi hidayah, diberi kesadaran, tobat. Kalau sampai bisa melakukan itu, berarti Anda termasuk orang yang beruntung. Ini cirinya ini. Jadi sampai cara melihat ciri beruntung itu bagaimana? Itu sederhana. Kok sampean masih melihat maksiat, nggak berani ngomong, cuma di batin, terus sampai mendoakan semoga nanti sonnya meledak, semoga nanti ada tsunami. Nah itu termasuk Anda belum termasuk orang yang beruntung. Contoh di sini seumpama ada dangdut, ada macam-macam puas. Nah itu sampean nggak berani ngomong, tetapi sampean doanya semoga soundnya meledak, semoga penyanyinya pingsan semua. Nah itu termasuk Anda orang yang belum beruntung. Maka kalau sampean kok sampean nggak berani untuk menegur, minimal sampean memasang wajah tidak setuju. Kalau di emperan masjid dibuat dangdutan. Tapi kalau sampean punya wewenang harus ngomong. Kalau punya kekuasaan harus siap untuk berani melaksanakan. Tidak boleh. Semua saya ketua RT atau ketua desa, kepala desa, kok dangdutan pas di emper masjid, maka saya sebagai kepala desa saya akan melarangnya. Seumpama. Maka sampean harus pasang wajah tidak setuju kalau memang tidak mampu berbuat apa-apa, tidak setuju apa yang dilakukan. Tetapi di dalam hati sampean harus terus mendoakan. Ya tadi contohnya tadi, ketika anaknya tetangganya yang nakal, sampean bilang, sekalian aja bos tabrak mobil sekalian. Tapi ketika anak kita yang nakal, ya Allah ya Rabbi, anak saya nakal, semoga lu kok beda. Kalau anaknya orang lain disuruh ditabrak mobil, kalau anak kita kok didoakan, itu namanya tidak fair. Oke. Nah, maka sampean kalau ingin beruntung, doakan siapapun, karena doa dalam diam itulah doa yang paling mustajab. Doa yang paling mustajab itu adalah doa dalam diam. Diam-diam Anda mendoakan. Contoh Pak Dasuki, diam-diam saya doakan. Itu doa yang paling mustajab. Saya nggak perlu ngomong sama Pak Dasuki. Pak, doakan, nggak perlu. Malah kalau tak omongin malah nggak mustajab. Doa yang
doa yang mustajab itu adalah doa dalam Iya. ini yang pertama. Ahlu sa'adah, orang yang ahli beruntung. Yang kedua, wa ahlu syaqawati, adapun ahlu syaqawah yungkiruna itu ingkar alaihi ing atase maksiat tasyafiyan fihi. Orang yang ahli celaka itu adalah dia menutupi kesenangan nafsunya, menutupi kesenangan, dia ingkar kalau di itu ada maksiat, tapi tujuannya untuk menutupi kesenangannya. Jadi gini, seumpama ada orang melakukan maksiat, mabuk, marah saya, kamu mabuk ini masuk neraka. Lah, tujuan saya ngomong begitu, itu ternyata tujuan saya bukan menasihati, tetapi menjatuhkan yang melakukan maksiat. Paham nggak kira-kira? Paham ya? Paham nggak kira-kira? Contoh, ada Pak RT, Pak RW, kepala desa yang melakukan kesalahan macam-macam. Karena salah, terus saya marahin, kamu RT nggak jelas, bla 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 bla. Nah, tujuan saya ngomong begitu untuk menjatuhkan RT, bukan untuk menasihati. Pembunuhan karakter. Itu namanya orang yang tidak beruntung atau orang yang celaka. Maka sampean ketika mau menasihati orang, lihat hatimu. Tujuanmu menasihati itu menjatuhkan orang itu, atau memang benar biar orang itu terangkat dari maksiat. Empat mata aja. Nah, maka ini namanya ahli syaqo, yungkiru alaihi tasafiyan warubbama salamu alaihi irodohu. Jadi posisinya, tujuannya itu terkadang untuk merusak kehormatannya. Hudu artinya kehormatan. Jadi saya semua Pak Dasuki melakukan kesalahan, terus saya marahin, bla 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 macam-macam. Tujuan saya bukan menasihati Pak Das, tapi menjatuhkan harga diri Pak Dasuki. Nah, ini termasuk orang yang celaka. Orang yang celaka. Maka kalau Anda ingin menasihati, panggil orangnya, ajak ngopi. Pak Dasuki saya panggil, Pak, ibu saya kemana Gus ngopi? Baru tak ketemu. Pak, jenggot sudah panjang. Berdua, jenggot juga panjang. Kalau kepanjangan bahaya, potong. Tapi berdua. Nah, ini berarti sampean termasuk ahlu sa'adah. Tetapi kalau sampean menasihati, Pak, jenggot panjangin terus, tujuan saya menjatuhkan Pak Dasuki, maka saya termasuk orang yang ahli celaka. Jadi mendoakan dalam diam adalah doa yang paling mustajab. Terus, fal mu'minu, adapun orang yang mukmin mangkana nasihan li akhihi fil khalwat. Orang mukmin itu adalah orang yang menasehati temannya di dalam atau ketika sepi. Maka kalau sampai pengen dianggap orang mukmin, itu kalau menasehati saudara Islam, saudara Muslim, saudara itu harus dalam sepi, keadaan sepi. Ahli celaka, saya ulang lagi, itu dia ingkar pada orang maksiat demi menuruti hawa nafsunya, demi menuruti kesenangannya. Kesenangannya apa? Dia senang melihat orang yang dia benci melakukan kesalahan. Contoh, saya tidak suka sama Pak Dasuki. Ketika Pak Dasuki melakukan kesalahan, saya langsung, wah, Pak Dasuki itu begini. Nah, ini hati-hati, Anda termasuk orang yang celaka. Maka tujuannya apa? Kita raba diri kita masing-masing. Apakah saya seperti ini apa enggak? Saya ini orang beruntung apa enggak? Tanya. Enggak tahu Gus. Lah, cirinya
kalau sampean melihat orang melakukan kesalahan, terus sampean ingkar dan mendoakan, berarti Anda orang yang beruntung. Tetapi ketika ada sampean melihat orang melakukan kesalahan, terus sampean marah-marah tujuannya menjatuhkan tujuannya, maka Anda termasuk orang yang celaka. Contoh, kemarin sempat viral ada ustadz yang di Bandung, kita, wah ustadz kok begitu, gayanya kita, ustadz kok begitu. Tujuan Anda ngomong begitu apa? Saya mau nanya, ini ada ustadz menggauli santrinya bla bla, terus saya ngomong, ustadz kok begitu. Nah, pertanyaan tujuan saya ngomong ustadz kok begitu itu apa tujuannya? Untuk menjatuhkan dia kan? Untuk apa? Kalau memang tujuannya untuk menjatuhkan, maka termasuk orang yang celaka. Contoh, ada kepala desa korupsi. Sampai tetap ngomong nggak suka dengan korupsi tetapi sampean harus mendoakan, nggak kok biar di penjara Gus ini. Hati-hati. Anda termasuk orang yang celaka. Terus, jadi orang mukmin itu adalah orang yang menasihati saudaranya dalam keadaan sepi. Satiron lahu fil khalwati, dia menutupi celah fil khalwati, di dalam fi jalwati, di depan banyak orang. Saya ketika ditanya sama orang, Pak Sufi gimana Gus? Tok, jenggotnya itu istimewa. Padahal walaupun saya pribadi melihat jenggotnya nggak suka, tetapi ketika saya ditanya orang, istimewa, top, contohnya. Maka Anda termasuk orang mukmin. Ini kalau dalam bahasa saya fitnah hasanah. Saya sudah tahu kalau jenggotnya Pak Sufi itu nggak pantas. Saya sudah tahu. Tetapi ketika orang nanya, Pak Basuki itu kalau nggak ada jenggotnya malah jelek. Contohnya. Maka inilah yang perlu kita bangun dalam sebuah kelompok kumpulan kayak begini. Pak Basuki ditanya Muhyiddin, gimana Muhyiddin? Muhyiddin bagus Gus. Muhyiddin ditanya, Pak Basuki bagus. Nah ini sampean termasuk orang yang mukmin, menutupi celah teman sampean di hadapan banyak orang. Ini gampang ngomongnya, prakteknya susah. Semuanya tujuannya untuk menjaga. Nah ini kalau tidak dilatih tidak bisa. Nggak bisa kalau nggak dilatih. Nggak bisa. Maka perlu dilatih. Nah, saya mulai dari awal ngaji ini. Ngaji itu tujuannya untuk mencari kesalahan diri kita. Selama sampean ngaji kok belum tahu kesalahan sampean, berarti sampean belum ngaji. Sampean ngaji kok malah tahu salahnya orang, berarti sampean belum ngaji. Ngaji itu tujuannya mencari kesalahan diri kita masing-masing, bukan mencari kesalahan orang. Muhyiddin ngaji tujuannya mencari kesalahannya pada Suki. Pada Suki itu tidak usah dicari salahnya, salah semua. Gitu. Maka maksud saya begini loh, sampai tujuan ngaji ini sudah tidak usah ngurusin orang. Sampai ngaca sendiri, saya ini berarti masih orang yang celaka. Karena setiap saya mengingkari, saya juga tidak pernah mendoakan. Saya malah menjustis, sekalian ini, sekalian. Itu berarti kita masih orang yang celaka. Maka tidak usah ngurusin orang. Orang mau begitu biarin, yang penting sampai tidak.
Nah inilah tujuan ngaji. Saya berulang-ulang saya sampaikan ini. Tujuan ngaji kita. Orang biasanya kalau ngaji terus itu, oh salah, oh haram, oh bid'ah, oh gitu malah. Orang yang disalahkan dia nggak pernah mengkoreksi dirinya. Warna Pak sering ke masjid. Semua orang yang nggak masuk ke masjid masuk neraka semua. Bahaya Pak. Yang masuk surga Pak Basuki sendiri. Lah kok nggak takut di surga sendirian? Itulah. Maka saya ulangi lagi, tujuan ngaji itu untuk mencari kesalahan diri sendiri. Setelah sampean tahu salahnya, sampean perbaiki. Sampean ketika sudah bisa memperbaiki, ajak orang terdekat, istri Anda, anak Anda. Oh ini kalau ada anaknya orang, sini, ayo ikut saya sholat. Anaknya orang baik, anaknya nggak pernah diajak sholat. Bahaya. Ada perempuan, lu istrinya nggak pernah diajak sholat, bahaya ini Pak. Bahaya. Oh kalau ketemu ini WA-nya, ayo neng udah sholat apa belum? Lah tapi istrinya nggak pernah dibangunin untuk sholat. Masya Allah, istimewa ya. Kita itu punya kewajiban yang perlu Anda ajak sholat itu Anda, bukan tetangga sampean. Oh ini Gus karena kan ini sendirian Gus, nggak ada yang menguas. Kalau bikin alasan pinter, gitu ya. Maka mangkana nasihat li akhi fi khalwati syakiran lahu fil jalwati. Orang mukmin itu adalah orang yang menasihati saudara mukmin, saudara Islamnya di dalam keadaan sepi atau ketika sepi, dan dia menutupi keaib di depan banyak orang. Wa ahlu syakawati, adapun orang yang ahli celaka, bil aksi sebaliknya. Sebaliknya. Idza rawa insanan ala maksiatin, ketika dia melihat orang dalam keadaan maksiat, dia posisinya mengunci, tidak mau menerima. Contoh, ada orang alaihi albab, dia mengunci pintunya, wafadahu, dan dia mencela, melehno dia kepada orang yang maksiat. Ketika ada orang melakukan maksiat, dia dikunci, tapi melehno orang tiap hari mabuk aja, mau nyari apa, dioleh. Posisinya dia mencela, tiap ketemu, tiap lewat dia mencela. Oh, orang kok masih begitu aja, mau jadi apa kamu? Tapi tidak pernah mendoakan. Oh ini ngomongnya gampang, prakteknya yang susah. Nah, ini kalau nggak dilatih tidak bisa, nggak bisa kita melatih. Nah, gitu ya. Fahaula ila tanawwaro bis basoiri wa hum indallahi mahmudun. Jadi itu menunjukkan la tanawwaro, mata hatinya gelap. Mata hati sampean gelap. Jadi ketika Anda melihat orang yang bermaksiat, sampean musuhi, sampean celah, sampean neraka kamu, ini kamu kan, itu menunjukkan mata hati saya. Wahi makudun, sampean dijauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati. Sampean sini pokoknya mabuk terus masuk neraka, ini masuk neraka, semuanya masuk neraka semua. Yang mau surga dia sendirian. Di surga sendirian nggak punya teman, mau ngopi bingung mau kemana sampai mau nyari teman siapa kalau di surga sendirian? Gitu ya. Maka ini perbedaan ahli sa'adah dan ahli syaqah, orang yang beruntung dan orang yang celaka. Pertanyaannya begini, sampai nggak usah ngurusin orang, saya ini termasuk orang yang beruntung apa yang celaka?
muhasabahnya, koreksinya di dalam diri kita masing. Oh, kok saya masih begini ya? Nah, berarti harus diperbaiki. Tidak usah cerita ke orang. Seumpama saya ini ketika melihat orang maksiat gedek, nggak pernah saya doakan, malah saya doakan yang jelek-jelek. Oh, berarti saya masih termasuk orang yang celah. Nah, maka pelan-pelan diperbaiki. Jangan kok nyari temen. Kita nggak suka terus ngajak orang. Oh, ini loh, bener, iya pada, iya, oh ya, mau ngajak temen pak. Waduh, repot gitu. Gibah. Ngajak temen. Gitu ya. Maka ini koreksinya kepada introspeksinya kepada diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Nggak usah ngurusin orang, nggak penting. Oh, nggak penting. Orang itu mau A, mau B, mau Z, nggak penting. Yang penting sampean kalau ini bisa melakukan maka sampean menjadi orang yang beruntung. Lah orang yang beruntung sudah dijamin Allah, dijamin dunianya, dijamin akhirat. Wa idza arada wallahu a'lam bis-shawab. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada